Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Jurumiyah, Syarah Al-Makudi rahimahullah. Kita akan lanjutkan membahas tanda-tanda i'rab ya, pada isim marfu, kemudian pada isim mansub setelahnya. Baik, silakan dibuka kitabnya. Silakan dibuka pada pembahasan di halaman 43 ya, halaman 43 membahas tanda rofa berikutnya setelah dhammah, setelah wawu, kemudian sekarang membahas alif. Baik. Ya, kita lihat sini. Nah, ya, qala al-mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun tanda rafa'nya alif, tanda rafa' berupa alif ya, hanya khusus pada isim-isim yang tasniyah ya, yang bermakna ganda ya, tasniyah. Wa amma nunu, adapun nun sebagai tanda rafa'nya isim yang berikutnya terdapat pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, yang memiliki kriteria pertama jika bersambung dengan domir tasniyah, domir yang bermakna musanna ya, ganda, makna ganda. Au dhamiru jam'in, atau makna jama', domir jama' atau domir al-mu'annasati al-mukhatabah, domir untuk perempuan orang kedua. Orang kedua untuk perempuan. Lebih enaknya kita lihat nanti penjelasan dan contohnya. Lalu pensarah al-Makudi, Imam al-Makudi rahimahullah menjelaskan qauluhu wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Maksud dari matan ini adalah misaluhu, contohnya, qama rajulani, dua orang laki-laki telah berdiri. Maka farajulani, rajulani di sini sebagai fa'il dari qama, wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'i fihi al-alif, dan tanda rafa'nya dengan alif, li'annahu tasniyatun, karena dia isimmu musanna, maknanya dua, ganda. Qauluhu, adapun tanda rafa' dengan nun, kalau di kitab Muyassar subutun nun gitu ya. Kalau di sini nun saja, intinya ada nunnya. Wa amma nunu atau subutun nun fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannas mukhatabah. Ya, penjelasannya, contohnya misaluhu yadribuna. Nah, yadribuna artinya mereka para lelaki sedang memukul. Nah, mereka para lelaki berarti fa'ilnya ada di dhamir hum ya, sehingga memenuhi kriteria dhamir jama' tadi ya, bersambung dengan dhamir jama', yaitu di situ ada wawu sebagai tanda fa'ilnya, wawu jama' ya. Baik. Yadribani yang kedua, yadribani, dua orang, mereka berdua ya, laki-laki sedang memukul. Maka di sini domirnya apa? Huma ya. Yadribu, yadribani, yadribuna gitu kan. Maka ini huma domirnya, ini masuk pada domir tasniyah, kategori domir tasniyah. Fa'ilnya domir tasniyah dengan adanya tanda alif di situ. Kemudian tadribina, tadribina ini domir anti, berarti masuknya kategori domir muannas mukhatabah. Muannas perempuan, mukhatabah orang kedua. Domir anti, tadribina ya. Engkau seorang perempuan sedang memukul. Berikutnya tadribuna ini domir antum. Domir antum berarti masuknya mana? Masuknya domir jama'. Ya, masuk kategori domir jama'. Antum berarti kalian laki-laki sedang memukul. Yang terakhir tadribani ini domir, ada beberapa versi ya.
bisa domir huma untuk muannas ya, untuk orang ketiga muannas, huma untuk orang ketiga muannas, artinya mereka berdua perempuan. Bisa juga berarti itu masuknya ke tasniyah ya. Atau tadribani masuk juga ke antuma. Ya, antuma baik untuk mudzakkar ataupun muannas, sehingga nanti bisa masuk ke tasniyah, bisa masuk juga ke muannas mukhatabah ya. Itu tadribani. Baik. Kita bahas satu-satu. Fayadribuna, daraba yadribu. Yadribuna yang pertama tadi dia fi'il mudhari, dia marfu dengan tanda rafa'nya nun atau subutun nun, adanya huruf nun. Li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi wawul jam'i. Itulah fi'il mudhari, itulah rafa'nya dengan nun karena fi'il mudhari tersebut bersambung dengan wawul jama'. Wawul jama' itulah sebagai tanda fa'ilnya, nanti mewakili domir hum ya. Yang kedua, yadribani fi'lun mudhari'un wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi an-nun. Ini sama aja ya, tidak perlu diterjemahkan ulang. Li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi alifusnain. Yaitu bersambungnya dengan alif isnain, alif yang bermakna dua, bermakna ganda. Yadribani ani, itu ada alif yang menunjukkan makna fa'ilnya adalah dua orang ya. Alif isnain namanya. Baik. Kemudian berikutnya halaman 44, langsung ke syarahnya. Ke syarahnya dulu. Wa kadzalika tadribina, begitu pula tadribina domir anti ittasala bihi dhamirul wahidatil mukhatabati, dia bersambung akhirannya dengan domir wahidah, berarti domir bermakna tunggal mufrad. Tapi untuk perempuan, mufrad perempuan mukhatab, berarti domir anti. Li'annahu khitabul muannasi, karena dia dia mewakili domir muannas, khitab ya. Pembahasannya babnya adalah muannas ya. Tadribina cuma dimiliki satu fa'il domir, yaitu apa? Anti saja. Tadribina, engkau seorang perempuan ya, sedang memukul. Kita sekarang ke atas, ke matanya di halaman 44. Matan berikutnya membahas tanda-tanda nasab. Walinasbi khamsu alamatin, tanda nasab ada 5. Yang pertama al-fathatu, yang kedua alif, yang ketiga kasra, yang keempat ya. Ingat yang disebutkan pertama berarti tanda utama, tanda asal. Yang disebutkan setelahnya, yang disebutkan pertama tadi fathah, berarti fathah tanda utama, tanda asal ya. Yang setelahnya alif, kasroh, ya, hadfun nun, menghapus huruf nun, ini namanya tanda-tanda alternatif atau tanda cabang. Kita bahas yang fathah terlebih dahulu, masih di matan. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Tanda nasab dengan fathah merupakan tanda nasab yang terdapat pada 3 jenis isim. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari jika kemasukan alat penasab ya, dan juga tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi itu yang 3 jenis lafadz yang kemasukan tanda fathah sebagai nasab. Ya. Baik. Kita bahas satu persatu. Ya. Wa amal alifu, tanda nasab yang pertama atau tanda nasab yang kedua sekarang ya. Tanda nasab yang pertama tadi sudah. Nah, tanda nasab yang kedua wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Adapun tanda nasab alif dia masuknya pada asmaul khamsah saja ya. Contohnya ra'aitu akhaka wa abaka. Aku melihat seorang saudara laki-lakimu dan seorang atau ya seorang bapakmu. Baik. Kita bahas syarahnya. Syarahnya dimulai dari baris kedua. Wa qawluhu wal nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fadzakara lin nasbi khamsa alamatin. Ya, maka penulis menyebutkan 5 tanda untuk tanda-tanda nasab. Fabada'a bil fathati li'annaha al-aslu.
Penulis menyebutkan yang pertama kali itu fathah karena dia tanda asalnya. Wa qawluhu, kita kutip matanya, fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufrad wa jam'at taksir wal fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Adapun tanda fathah, tanda utama dari nasab, ya, memiliki 3 tempat: isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari ketika kemasukan alat penasab dan tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Gampangnya domir fi'il mudhari domir huwa, ya kan? Fi'il mudhari domir anta. Udah itu ya. Sama domir hiya. Nah, itu yang tidak ada akhirannya embel-embel. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu yang tidak ada ya. Sama apa? Ana ya. Ana juga ya. Ya, misalnya apa? Misalnya adribu gitu kan. Ana juga bisa. Jadi yang fil mudhari yang tidak akhirannya tidak bersambung dengan suatu apapun, bisa huwa, misalnya yadribu, bisa ya hiya tadribu, bisa anta tadribu misalnya, bisa juga ana nahnu, yaitu adribu nadribu. Itu saja. Jadi yang akhirannya tidak ada embel-embel. Penjelasannya, fa misalul ismil mufrad, contoh tanda fathah sebagai tanda nasab pada isim mufrad. Darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Maka Zaid di situ sebagai maf'ul bi, objek dari darabtu, wa huwa mansubun bi darabtu, dan dia mansub karena amil, yaitu darabtu. Amilnya yang mempengaruhi adalah fi'il fa'il, yaitu darabtu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya Zaid dengan fathah, li'annahu ismun mufradu. Selesai, gampang ya. Sekarang tempat kedua, jamak taksir. Tanda nasab pada jamak taksir yaitu fathah. Lihat, misal jamak taksir akramtur rijala, aku memuliakan para lelaki itu. Maka ar-rijala di situ maf'ul bi, dia objek, wa huwa mansub, dia mansub, wa alamatun nasbi fihi al-fathatu, dia tanda nasabnya dengan fathah, di annahu jam'ut taksir, karena dia jamak taksir, yaitu ar-rijala ya. Jamak taksir dari mufradnya adalah rajulun, rijal. Saling juga mudah. Berikutnya tempat yang terakhir dari adanya tanda fathah sebagai tanda utama dari nasab ya, mansub. Wa misalul fi'il mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun. Contohnya pada fi'il mudhari yang kemasukan alat penasab, walam yattasil bi akhiri syai'un, dan syarat kedua tidak ada embel-embelnya. Contoh, lan yadriba. Lihat, yadriba akhirannya fathah. Yadriba fayadriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan, dia mansub karena alat penasab lan, wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya dengan akhiran fathah. Li'annahu fi'lun mudhari'un dakhala 'alaihi nasibun, karena dia fi'il mudhari kemasukan alat penasab, wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak ada embel-embel pada akhirannya. Itu tanda fathah saja. Sekarang kita bahas tanda yang kedua dari isim mansub, yaitu tanda dengan alif. Kita masih di sarah. Wa qawluhu ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Nah, adapun alif dia tanda nasab pada asmaul khamsah saja. Contohnya ra'aitu akhaka, ya, wa abaka, aku telah melihat saudara laki-laki dan bapakmu. Gitu ya. Maka di sini tanda nasabnya dengan alif, yaitu akho dan aba. Baik. Ya, kita lihat lanjutannya masih di sarah. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal yang mirip dengan hal itu. Jadi untuk ini bebas ya. Tidak begitu ketat, ya, longgar saja. Fa akhaka, maka lafaz akhaka pada kalimat tadi di atas apa? Ini ada akhokanya tadi. Nah, ra'aitu akhaka, aku telah melihat akhaka wa abaka, saudara lelakimu dan dan bapakmu. Ya, di sini kita lanjutkan lagi ke halaman 45. Gitu ya, wa ma asbaha dzalika, dan yang mirip dengan semisal itu. Ya, atau turunannya atau contoh lainnya gitu maksudnya.
Fa akhaka maka maf'ulun bih dia, maf'ul bih objek, bi ra'aitu terhadap fi'il fa'il yaitu ra'aitu. Wa abaka ma'tufun alaih dia juga sekaligus atof ya. Sekaligus apa? Atof ya. Wa abaka ya kan? Atof dari akhaka. Baik. Wakilahuma mansubun keduanya baik itu akhaka maupun abaka keduanya mansub. Wa alamatu nasbihi al-alif tanda nasabnya dengan alif bukan lagi dengan fathah. Li'annahuma minal asma'il khamsa karena abuka tadi akhaka dan abaka tergolong asmaul khamsa. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Kita kembali ke matan. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannas salim. Nah, tanda i'rab mansub yang ketiga adalah kasrah. Kok bisa? Bukannya kasrah itu punyanya jar, majrur, khafad? Jawabannya tidak selalu. Kalau pada jar, tanda i'rab kasrah itu itulah tanda utama. Tapi kalau pada pembahasan isim mansub, harokat kasrah itu bukan tanda utama, ya. Dia harokat kasrah itu pada isim mansub benar ya, bukan tanda utama, tapi tanda cabang. Kita baca matanya halaman 45, wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannas salim. Adapun kasrah dia tanda nasab untuk jama' muannas salim saja, ya kan? Cuma berlaku pada jama' muannas salim saja, betul? Nanti kita cek ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya, nah ini tanda nasab yang berikutnya yaitu adanya ya, dia sebagai tanda nasab untuk ditempatkan fi tasniyati wal jam'i ya, untuk yang bermakna ganda ataupun jama'. Ya, kedua-duanya mansub dengan kasrah. Apakah benar? Ya, kalau jawab misalnya ya, di sini nanti disebutkan ya di syarahnya insyaallah. Kita lanjutkan dulu yang terakhir, tanda nasab yang terakhir adalah wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi sabatin nuni. Adapun hadfun nun ya, dihapusnya huruf nun dia sebagai tanda nasab yang terakhir ya, dan dia tergolong af'alul khamsah. Ya, af'al khamsah ya, fiil-fiil yang 5 yaitu yang akhirannya berbunyi una gitu, ani ina. Misalnya yaktubuna taktubuna, yaktubani taktubani, yaktubna. Jadi lebih kurang seperti itu. Lanjutkan. Tadi kasrah sudah, ya sudah, hadfun nun ya, lagi bahas hadfun nun ya. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'al khamsah. Nah, dia tanda nasab yang cabang yaitu dengan cara menghapus huruf nun pada fiil-fiil mudhari af'alul khamsah. Apa itu fiil mudhari af'alul khamsah tadi ya? Fiil-fiil mudhari yang akhirannya ada bunyi una, ina, ani, kemudian terakhir ina. Coba aja dipasangkan dengan yaktubu misalnya, yaktubuna, taktubuna, kemudian ya, taktubuna, betul? Taktubuna, yaktubuna, kemudian yaktubani, taktubani, dan taktubina. Ada lima ya, 5 pola itu. Baik, allati raf'uha bisabatin nun, tanda rafa'nya dengan sabatin nun, tetapnya huruf nun, tidak dihapus. Kita lihat sini. Apakah benar? Wa ma hadfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'al khamsah allati raf'uha bisabatin. Oh ya. Jadi tanda yang terakhir dari nasab adalah menghapus huruf nun sebagai tanda nasab pada af'al khamsah, ya. Tanda nasab pada af'alul khamsah yang secara asal af'alul khamsah itu rafa'nya dengan menyebutkan huruf nun. Gitu maksudnya. Kita baca syarahnya. Syarah untuk tanda kasar dulu ya, kasar dulu. Wa qawluhu wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannas salim. Adapun kasrah dia tanda nasab pada jama' muannas salim. Contoh, darabtu al-hindati. Aku telah memukul para Hindun itu.
orang-orang atau wanita-wanita yang bernama Hindun itu. Aku telah memukul mereka, gitu ya. Maka al-hindati mansub dengan kasro. Bikasrita dengan adanya ta, al-hindat maf'ulun bih dia objek, bahwa mansub. Benar objek enggak? Benar ya. Darabtu al-hindat objeknya maf'ul bih dari darabtu wa huwa mansub wa alamatun nasbi fihi al-kasra. Maka tanda nasabnya dengan akhiran kasra, li'annahu jam'u muannatsin salim, karena dia jamak muannas salim. Mudah ya, ini mudah. Darabtul hindati, lihat mansubnya dengan ati ya, kasra. Sekarang yang mansubnya dengan ya. Wa qawluhu amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jama'. Adapun ya dia merupakan tanda nasab pada konteks ganda atau banyak. Misalnya contohnya pada konteks ganda. Ra'aitu Zaidani, aku telah melihat dua orang bernama Zaid. Ya, fa Zaidani di sini maf'ulun bih, di objeknya. Kalau disebut maf'ul maksudnya objek, maf'ulun bih. Wa huwa mansub, Az-Zaidani dia mansub, tanda nasabnya dengan ya kita coba lihat. Setelah disebutkan Zaidaini itu sudah jelas ya. Zaidaini itu dia objeknya. Aku melihat dua orang bernama Zaid. Maka Zaidaini itu dia objek maf'ulun wa huwa mansub, tanda nasabnya dia mansub dengan tanda nasabnya dengan ya. Lihat di situ. Zaidaini, daini, aini berarti ada ya-nya di situ ya. Itu tanda ya nasab yang ke berapa ini? Yang ketiga ya. Baik. Kemudian wal muradu bil jam'i, adapun yang dimaksud dengan jamak adalah jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz jamak pada matan wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Maka di sini yang dimaksud dengan jamak adalah jamak mudzakkar salim. Wa qad taqaddama fi alamati raf'i, dan telah lewat pembahasan jamak mudzakkar salim pada tanda rafa' yang sebelum-sebelumnya. Wa misaluhu fil jam'i, contoh pada jamak, contohnya ra'aitu Zaidina. Aku telah melihat para lelaki bernama Zaid itu. Fa Zaidina, maka fa Zaidina dia maf'ul bi, dia objek. Wa huwa mansub, dengan tanda mansubnya adalah ya. Ya, tanda mansubnya dengan ya. Zaidina itu ada ya di situ ya. Baik, li'annahu jamak mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Baik, tanda yang terakhir untuk nasab sebagai penutup. Wa amma hadfun nun, adapun tanda yang terakhir dari nasab yaitu menghapus huruf nun pada akhiran kata. Fayakunu alamatun linnasbi fil af'ali allati raf'aha bisabatin nuni. Adapun hadfun nun, tanda nasabnya dengan atau terdapat pada fiil-fiil yang marfu'nya dengan menyebutkan huruf nun. Insyaallah dipahami ya. Tapi ini tanda terakhir, menghapus huruf nun ketika menjadi tanda nasab yang terakhir, tanda alternatif, terdapat pada fiil-fiil yang semula pada asalnya marfu'nya dengan bisabatin nun, adanya huruf nun. Nanti kita lihat contohnya lebih jelas. Kita lihat sini masih di syarah ya. Wal af'alul lati raf'uha bisabatin nun, contohnya tanda-tanda fiil ya, tanda-tanda lafaz yang mansub dengan hadfun nun, ya rafa'nya dengan subutun nun, nasabnya dengan hadfun nun. Contohnya hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alifus nain. Maka semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan makna ganda, atau wawu jama' atau ya wahidah mukhatabah, berarti domir anti. Wahidah mukhatabah itu domir anti ya. Wa qad taqaddamat fi alamati raf'i, dan telah lewat pembahasan tanda-tanda rafa. Ya, nanti di sini kita lihat ada contohnya di bawahnya. Fa idza kanat marfu'atan sabatatin nun, ya, jika marfu'nya dengan menyebutkan huruf nun pada akhiran suatu kata, pada fi'il ya, fi'il mudhari' ya, yaktubuna, yadribuna dan seterusnya ada nunnya,
Fanaqulu tadribani, contohnya tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani domir huma domir huma muannas ya. Tadribani juga bisa domir anta mudzakkar ya, atau antuma mudzakkar atau antuma muannas juga bisa tadribani. Tadribuna mewakili domir antum, tadribina mewakili domir anti. Kama taqaddama fi alamati raf'i sebagaimana pembahasan tanda-tanda rafa. Wa idza kanat mansubatan khudifatin nun. Nah, ketika mansub fi'il mudhari yang ada nunnya ini dihapus nunnya, itu ketika mansub. Contohnya yang semula yadribani ketemu alat penasab lan, maka lan yadriba. Walan yadribu, asalnya yadribuna. Jadi lan yadribu. Walan tadribi, asalnya tadribina. Jadi lan tadribi, ya, engkau seorang perempuan tidak akan memukul. Fahadhil af'alu salasah mansubatun bila. Nah, ketiga fiil ini dimansubkan dengan lan, ya. Tiga contoh fiil tadi apa? Ada lan yadriba, walan yadribu, walan tadribi, semuanya ketiga-tiganya adalah fiil yang mansub karena didahului huruf penasab lan. Wa alamatu nasbiha hadfun nun, dan tanda nasabnya dengan menghapus huruf nun. Ya tadi apa? Yang semula yadribani kemasukan alat penasab lan, maka jadi lan yadriba. Semula yadribuna jadi lan yadribu. Semula tadribina menjadi ya lan tadribi. Fahadzal af'alu salasa mansubatan bilan. Wa alamatu nasbi hadfun nun. Jelas ya, ini sudah kita ulang tadi, dan inilah pembahasan fiil-fiil yang mansub karena lan dan tanda nasabnya dengan menghapus huruf nun. Dan selesailah pembahasan nasab ya, dan sebelumnya tadi menyelesaikan yang marfu, yang nasab juga alhamdulillah selesai di pembahasan ini. Ada pertanyaan terkait kalimat lan yadribu? Lan yadribu asalnya kan di akhirnya ada alif, alif di situ maknanya apa ya Ustaz? Baik, adanya alif setelah menghapus huruf nun pada fi'il mudhari af'alul khamsa yang akhirannya atau yang ada wawunya, berarti domir hum ya, domir antum, misalnya yadribuna, tadribuna, ketika dia mansub atau jazm ya, juga termasuk jazm ya. Hadfun nun kan tidak hanya nasab ya, jazm juga. Yaitu namanya alif fariqah. Namanya alif fariqah ya. Yadribu itu ada alif. Fungsinya apa? Fariqo, dari kata farqun ya. Farqo membedakan, agar terbedakan bentuk fi'il mudhari af'al khamsah yang sudah dihapus nunnya dengan fi'il mu'tal. Jadi biar enggak ketukar dengan fi'il mu'tal, fi'il cacat. Contohnya lan yadribu, coba bayangin yadribunya enggak pakai alif, fariqah. Yadribu gitu aja. Yadribu gitu sampai waw aja. Akan sama bentuknya dengan yad'u. Ya kan? Akan mirip bentuknya dengan yagzu. Nanti ketuker bagi orang awam yang belum mengerti, nanti dikiranya itu fi'il mu'tal. Maka dibedakan dengan alif, itu namanya alif fariqah. Gitu. Baik ya. Insyaallah cukup, alhamdulillah kita membahas tadi, menyelesaikan tanda rafa. Dan kita juga selesai seluruh tanda-tanda i'rab bagi lafaz yang nasab atau mansub. Insyaallah kita lanjutkan nanti membahas yang khafad atau jar ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.